Ini minggu yang ketiga dari rangkaian rencana saya 4 minggu dan kemudian sepertinya harus 5 minggu kita akan bicara tentang akhir zaman. Masih ingat minggu pertama Bapak Ibu tentang akhir zaman? Ada rapture di akhir zaman. Minggu yang pertama, betul ya Bapak Ibu ya? Minggu yang kedua ada tahta pengadilan Kristus, ada bema. Dan minggu ini kita akan bicara tentang murka Allah. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang Tuhan, itu sering kita lupa bahwa Tuhan itu punya keadilan. Tuhan itu tidak hanya punya kasih, tapi dia juga punya keadilan. Jadi Bapak Ibu merasa bahwa mungkin hari-hari ini Tuhan nggak adil dengan Bapak Ibu. Orang-orang Kristen dianiaya, rasanya Tuhan diam saja, nggak ngapa-ngapain. Bapak Ibu menderita, Tuhannya diam aja, nggak membuat sesuatu yang, wah kok saya nggak dibela dan sebagainya. Rasanya Tuhan nggak adil. Tapi juga Bapak Ibu kalau melakukan sebuah kesalahan, Bapak Ibu dengan tenang-tenang saja gitu ya, melakukan kesalahan tenang-tenang saja. Bapak Ibu pernah membayangkan kalau Bapak Ibu hidup di zaman perjanjian lama? Bapak Ibu hidup di perjanjian lama, Bapak Ibu melakukan kesalahan, mungkin bisa langsung kena hukuman Tuhan, langsung mati, atau kena tulah yang mengerikan begitu. Tapi hari-hari ini Bapak Ibu dengan tenang-tenang saja, rasanya Tuhan baik-baik saja, semuanya baik saja Bapak Ibu. Tuhan itu luar biasa baik. Itu sebabnya hari ini, masa ini disebut dengan masa anugerah. Pertanyaannya adalah, apakah masa anugerah itu selamanya? Apakah ada endingnya masa anugerah itu? Apakah kebaikan Tuhan itu ya terus baik, saya melakukan sebuah kesalahan ya nggak apa-apa diampuni, saya melakukan kesalahan nggak diampuni? Apakah tidak ada endingnya? Kalau begitu, kenapa kalau Tuhan itu baik dan tidak ada endingnya, kalau begitu kenapa kita harus berbuat baik? Kenapa kita nggak melakukan hal yang tidak baik saja? Kan Tuhan panjang sabar yang luar biasa, kan tidak begitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara tentang anugerah Tuhan, ternyata anugerah Tuhan itu ada waktunya. Jadi tidak selamanya anugerah Tuhan itu diberikan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Ada waktunya di mana waktu itu akan berhenti. Anugerah itu akan berhenti buat Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara dan saya akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Di rapture itu menunjukkan bahwa anugerah Tuhan cukup buat dunia ini. Maka Bapak Ibu Saudara dan saya akan dilindungi dari murka Allah. Begitu ya. Jadi kalau begitu kapan terjadinya murka Allah ini? Yang jelas yang Bapak Ibu kita bisa pelajari bersama bahwa kalau nanti Bapak Ibu dan saya sudah tidak ada. Apa buktinya? Mari kita buka di dalam 2 Tesalonika. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7 dan 8. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7 dan 8 berkata begini, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu disingkirkan, pada waktu itulah pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi kenapa murka Tuhan belum turun? Karena ada penahannya. Berapa waktu yang lalu, kalau tidak salah saya sudah menyampaikan, murka Tuhan itu akan turun ketika nanti Bapak Ibu dan saya sudah tidak ada. Itu sebabnya kenapa saya percaya bahwa ada rapture, ada pengangkatan gereja. Jadi ketika gereja sudah tidak ada, Bapak Ibu dan saya tidak ada, maka tidak ada yang menahannya. Kenapa? Karena Bapak Ibu dan saya itu adalah garam. Garam itu menahan kebusukan kan? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di laut itu, kenapa laut itu asin? Karena di laut itu banyak kebusukan. Kalau ada ikan mati, nggak ada yang ngubur. Ya mati-mati saja di lautan begitu. Kalau ada masalah di lautan, ya semuanya sampah masuk ke lautan kan. Tapi Bapak Ibu nggak pernah kan bau sampah di lautan? Kenapa? Karena ada menahan kebusukan, yaitu garam. Dan Bapak Ibu, firman Tuhan berkata orang Kristen itu adalah garam. Dan ketika garam itu nanti diangkat, ya sudah, itu waktunya kebusukan itu kan muncul. Dan itu kemudian
Yang berkuasa adalah namanya antikris. Minggu depan kita akan bicara siapa dia, bagaimana sistemnya, apa yang akan dia kerjakan. Nah, hari ini ketika Bapak Ibu dan saya diangkat dan kita sedang menikmati persoalan dengan Tuhan di awan-awan dalam pengadilan tahta Kristus di Bema, bagi-bagi mahkota di dunia ini, murka Allah atau keadilan Allah dinyatakan. Kalau begitu, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Ada 3 hukuman yang akan Tuhan berikan untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Yaitu ada materai, ada sangkakala, dan kemudian ada cawan. Materai itu, ini tingkat yang paling rendah. Kemudian naik lagi skalanya. Sangkakala, itu skalanya naik lebih tinggi. Kemudian cawan, itu maksimum. Itu ya. Nah, panjangnya ini, panjang hukuman ini adalah 7 tahun. Kemudian 3,5 tahun itu, materai itu 3,5 tahun, sangkakala cawan 3,5 tahun. Bapak Ibu bisa dibayangkan 7 tahun itu murka semuanya. Pertanyaannya adalah begini. Ada orang Kristen nggak di situ Bapak Ibu? Ada. Maksudnya, kalau ada orang yang ikut Tuhannya tidak sungguh-sungguh, dan ketika rapture itu terjadi, maka ada orang Kristen yang ketinggalan. Dan dia baru sadar, oh iya, dulu teman saya, istri saya, anak saya, ibu saya, siapa saja pernah cerita bahwa orang Kristen akan diangkat. Ketinggalan saya. Apa yang dia lakukan? Masih bisa selamat nggak Bapak Ibu? Masih. Tapi risikonya apa? Pasti mati. Alkitab menyatakan pasti mati. Jadi kalau Bapak Ibu ketinggalan, pasti mati. Wah, ini mengerikan Bapak Ibu. Itu sebabnya mari kita lihat satu demi satu apa yang menjadi hukuman atau murka Tuhan. Oke, mari kita buka di dalam Wahyu pasal yang ke-6. Murka Tuhan yang pertama itu ada 7 jenis. Gitu ya. 1, 2, 3, 4, kelima, 6, dan yang ke-7, waktu yang ke-7 dibuka, itu 7 sangkakala keluar. Terus mungkin nanti ada sangkakala pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7, waktu sangkakala ke-7 ditiup, itu muncul cawan murka Allah yang 7 murka Allah. Jadi itu berseri begitu Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat yang pertama Bapak Ibu, ada 4 penunggang kuda. Ini sering Bapak Ibu lihat ya. Di film-film sudah mulai dipakai. Yang pertama penunggang kudanya itu pakai kuda putih, dia pegang panah. Kemudian yang kedua itu kuda merah, yang ketiga itu kuda hitam, yang keempat itu kuda hijau kuning. Nah, sebetulnya ini menunjukkan sebuah identitas dari antikris. Waktu Yesus nanti datang ke dunia, dia juga akan pakai kuda putih. Tapi dia tidak pegang panah, tapi dia bawa pedang. Itu membedakannya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat itu, jadi yang pertama yang dilakukan itu adalah nanti ketika Tuhan meterai ini dinyatakan oleh Tuhan, yang muncul pertama itu adalah antikris. Antikris akan berkuasa dan dia akan membuat perdamaian. Sepertinya dia bisa melakukan banyak hal dan membuat orang terpesona. Dan kemudian ini orang yang baik, ini bisa menyatukan seluruh dunia, membuat dunia nyaman. Yang menarik lagi, dia akan membangun bait Allah. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Dia bisa bangun bait Allah, tetapi kemudian, tidak lama kemudian, dia menajiskan bait Allah dan semua orang tahu bahwa dia adalah pembohong besar. Itu mengakibatkan terjadi perpecahan dan kemudian ada perang di zaman itu. Ada bunuh-membunuh, yaitu yang disebut dengan kuda merah. Dan di zaman itu ada sistem ekonomi yang baru. Minggu depan saya akan menjelaskan tentang bagaimana sistem ekonomi akan dipakai di dalam pemerintahan antikris ini. Dan Bapak Ibu, kalau dilihat itu, mari kita lihat di Wahyu pasal 6 ayat yang kelima Bapak Ibu.
Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Jadi, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu." Kalau kita melihat itu, ada ekonomi yang parah Bapak Ibu. Yang kaya semakin kaya, inflasi tinggi sekali. Sedinar itu adalah gaji satu hari orang dan itu hanya bisa untuk makan sekali makan. Jadi bisa dibayangkan ekonominya itu mahal sekali. Tetapi jangan rusakkan anggur dan minyak. Berarti masih ada yang punya pesta, masih punya kelimpahan. Dan kalau orang-orang yang ikut antikris pasti dia akan punya kelimpahan. Tetapi ketika tidak, ini akan menjadi masa sengsara yang luar biasa Bapak Ibu. Dan kemudian kuda yang keempat itu adalah ayat yang ketujuh berkata begini, ketika anak domba itu membuka meterai keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sungguhnya ada seekor kuda hijau, kuning, dan orang menunggangi bernama Maut dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepadanya diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan, sampar, dan binatang buas di bumi. Jadi, pada bagian ini akan ada kematian 1/4 penduduk dunia. Bapak Ibu, saya tahu semua di sini ada penyintas dari COVID, betul ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu waktu COVID, Bapak Ibu lihat saya mengikutinya karena Tuhan panggil Bapak saya pas COVID. Jadi kami mau menguburkan saja susah. Dan kalau dikuburkan itu nggak lagi dicangkulin begitu, tapi pakai ekskavator. Karena setiap hari itu puluhan orang harus dikuburkan, ratusan orang harus dikuburkan. Nyampe 1/4 penduduk dunia Bapak Ibu? Kayaknya enggak deh. Hanya 1 juta orang yang mati dari 6 miliar orang. Enggak tahu sekarang apakah sudah 7 miliar. Kalau 1/4 orang mati, berarti kira-kira 25% dari 6 miliar, itu berarti 1,5 miliar orang mati Bapak Ibu. Kalau itu 6 miliar ya. Bapak Ibu bisa dibayangkan chaosnya ngerinya seperti apa Bapak Ibu? Ini baru tahap pertama ya Bapak Ibu ya. Meterai itu baru tahap pertama dan akan mengurangi penduduk dunia 1/4 penduduk dunia. Oke. Sekarang lihat meterai kelima Bapak Ibu. Mari kita lihat meterai kelima. Ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka meterai kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian mereka yang mereka miliki. Jadi, masih ada orang Kristen Bapak Ibu? Masih. Hasilnya apa? Dibunuh. Oke. Kemudian 10, dan mereka berseru dengan nyaring katanya, "Berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar engkau tidak menghakimi dan tidak membalas darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Mereka semuanya tanya, "Ini kami udah mati nih. Ini kok nggak dibalas-balas ini?" Terus Tuhan nanti Bapak Ibu kalau dibaca lagi terus, Tuhan bilang begini, "Tunggu sampai semuanya genap." Berarti masih ada orang-orang yang akan mati berikutnya ketika percaya dengan Tuhan. Yang terakhir, kita lihat sangkakala yang terakhir, yang ke-6 Bapak Ibu. Ayat yang ke-12, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadi gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagai karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagai pohon ara yang menggugurkan buahnya yang mentah apabila digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan bergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Reaksinya Bapak Ibu, mari kita lihat reaksinya 15.
dan raja-raja di bumi dan pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi dalam gua-gua dan celah di celah-celah batu karang di gunung. Mereka berkata kepada gunung-gunung dan berkata kepada batu karang itu, runtuhlah menerima kami dan sembunyikan kami terhadap dia yang duduk di atas tahta terhadap murka anak domba. Sebab sudah tiba hari murka besar, dan siapakah yang dapat bertahan? Bapak Ibu, tahap pertama selesai. Ada 6 materai yang dicurahkan, ada hukuman yang luar biasa yang akan diterima oleh manusia. Kenapa? Karena keadilan Tuhan harus ditegakkan. Jadi dia baik, tetapi dia juga Tuhan yang adil, yang akan menghakimi manusia dengan keadilan. Oke. Nah, Bapak Ibu, sekarang kalau kita lihat, kita lompat ya Bapak Ibu ya ke Wahyu pasal 8. Kita lompat Wahyu pasal 8 karena ada cerita nanti pasal 7 akan saya jelaskan nanti di minggu depan dan kita akan lompat di pasal 8. Pasal 8 itu adalah materai yang ketujuh. Oke, ini ada yang menarik Bapak Ibu. Kita akan baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Wahyu pasal 8, ayat yang pertama. Sudah Bapak Ibu? Oke, 1, 2, 3. Ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Bapak Ibu ada yang pernah merasakan sunyi senyap selama setengah jam? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kira-kira kenapa Bapak Ibu senyap begitu? Oke, saya mau cerita Bapak Ibu. Saya tidak suka bepergian jauh, bukan capek Bapak Ibu, tapi saya tidak suka naik pesawat. Karena saya tahu pesawat itu bisa naik karena fluida. Karena saya guru fisika jadi saya tahu ada angin atas dan angin bawah. Nah, angin atas dan angin bawah itu sepasang kekasih yang berjanji. Karena dipisahkan oleh sayap pesawat itu, maka angin atas dan angin bawah berkata begini, Dik, kita harus berpisah sementara, karena saya harus lewat atas, kamu lewat bawah ya. Oke Kak, nah, gitu. Tapi kita janjian ya, sampai di belakang kita harus sama-sama. Siap! Jadi akhirnya kalau Bapak Ibu lihat sayap pesawat itu yang bawah mendatar, yang atas melengkung begini. Jadi yang atas itu jaraknya lebih jauh. Yang bawah jaraknya lebih dekat. Apa yang terjadi? Supaya sampai di belakang itu sama, barengan, apa yang terjadi? Maka angin atas harus ngebut, angin bawah harus pelan-pelan, supaya ketemunya barengan. Itu namanya streamline, makanya Bapak Ibu bisa terbang terus kemudian dada-dada begini. Karena ada streamline, wah sampai di belakang ketemu, wah kita ketemu, senang. Makanya Bapak Ibu juga senang. Oke, itu namanya streamline. Wah ini kenapa jadi fisika ya, nggak apa-apa ya sedikit. Tetapi kalau mereka bercerai, berpisah, mereka tidak suka satu yang lain, namanya turbulence. Bapak Ibu tahu turbulence ya? Apa yang terjadi? Jadi anginnya itu nggak ketemu di sini, tapi gulung-gulung muter-muter saja. Karena muter-muter saja, maka tidak terjadi daya angkat pesawat. Makanya pesawatnya stall atau jatuh begini. Bes. Itu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu naik pesawat berdoa, Tuhan satukan mereka di belakang sayap pesawat. Nah itu yang saya doakan Bapak Ibu. Jadi saya pernah dari Makassar ke Timika, saya pikir saya akan naik pesawat yang bagus, ternyata saya naik Merpati. Wah, Merpati kan. Dan yang menarik Bapak Ibu, waktu dari Makassar ke Timika itu ternyata seperti orang mau ke pasar gitu, ada yang bawa kerdus, ada yang bawa, wah pokoknya bener-bener kayak itu, dan kemudian waktu berbunyi itu kompartemen atas tuh goyang-goyang, korok-korok, saya pikir, wah ini nyampe enggak ya? Nah Bapak Ibu waktu lepas landas begini, zet begini. Apa yang terjadi Bapak Ibu?
tahu-tahu stall. Bus, gitu. Wah, semua teriak, wah gitu kan. Langsung diem, terus untungnya. Puji Tuhan, nggak terus sampai ke bawah, terus berhenti. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Diem semuanya, diem semuanya. Kira-kira ngapain kok diem Bapak Ibu? Kenapa? Deg-degan, ketakutan, ada apa ini gitu kan? Diem, bener-bener sunyi Bapak Ibu. Karena stolnya begini, push, gitu. Untung kita belum lepas sabuk pengamannya. Kalau lepas sabuk pengamannya mungkin bisa kelempar gitu, karena baru naik gitu. Makanya posisi masih begini, terus tahu turun begini. Saya bilang begini, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku gitu. Saya berdoanya begitu. Dan yang menarik habis itu diem, suasananya senyap, diem. Yang tadinya ngobrol kanan kiri rame gitu, jadi diem semuanya. Waktu saya membaca ayat ini, waktu meterai 7 itu dibuka, diem. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada dua kemungkinan Bapak Ibu. Surga tahu, murka Tuhan itu luar biasa ngerinya. Jadi mereka semuanya gemetar. Surga sedang melihat, bumi ini hancur ini. Mereka ketakutan, mereka diem, suasana hening karena ada sesuatu yang akan besar terjadi di bumi. Setengah jam Bapak Ibu, enggak cuma 1 menit, setengah jam itu waktu yang lama. Tetapi, ada bagian juga yang kedua, selain mungkin itu sesuatu yang ketakutan, tetapi mungkin ini adalah waktu yang menarik untuk lihat Bapak Ibu. Ayat yang kedua, lalu aku melihat ke 7 malaikat yang berdiri di hadapan Tuhan dan kepada mereka diberi 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan apa Bapak Ibu? Doa semua orang kudus di atas mezbah emas itu di hadapan tahta itu. Menarik nih Bapak Ibu. Suasana surga sepi. Tenang, kenapa? Karena dia mau mendengarkan seruan orang-orang kudus zaman itu. Mungkin hari-hari ini ketika Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu merasa biasa-biasa saja doa Bapak Ibu. Tapi lihat, Bapak Ibu doanya ditaruh di mana Bapak Ibu? Doa itu ditaruh di mana? Dipersembahkan bersama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapannya. Maka naiklah asap kemenyan bersama dengan orang kudus dari tangan malaikat di hadapan Allah. Lalu malaikat mengisi pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkan bunyi ke bumi, maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Bapak Ibu, ada bagian penting yang Bapak Ibu dan saya harus perhatikan di sini. Semarah-marahnya Tuhan. Tuhan masih dengar doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia mau dengar doa kita. Dia siapkan waktu yang khusus buat mendengar doa Bapak Ibu dan saya. Dan semua doa Bapak Ibu ditaruh di mana tadi? Pedupaan emas. Jadi jangan pernah berkata begini, Pak, sia-sia Pak, saya berdoa Pak, nggak ada artinya Pak. Ayat ini mencatat bahwa semua doa Bapak Ibu didengar Tuhan. Oke, suasana surga ya Bapak Ibu, kita kembali ke dunia. Oke, mari kita lihat apa yang terjadi dengan yang namanya sangkakala. Yuk kita lihat sangkakala Bapak Ibu. Saya cepat saja ya Bapak Ibu ya. Di pasal 8 ayat 7 sampai 8 itu ada hujan es dan air. Itu ya. Bapak Ibu bisa baca ya. Lalu malaikat pertama meniup sangkakala ayat ke-7 ya. Terjadi hujan es bercampur dengan api, bercampur dengan darah. Semua itu dilempar ke bumi, maka terbakarlah berapa Bapak Ibu? Sepertiga. Oke, sepertiga bumi, sepertiga pohon-pohonan itu kebakar. Oke, lihat. Kalau tadi hanya seperempat, kalau ini jadi sepertiga. Tambah ngeri Bapak Ibu? Tambah ngeri. Eskalasi naik, naik. Tambah parah, parah. Sepertiga. Jadi ada es, tapi juga ada api.
hangus sepertiga, hancur sepertiga. Lihat yang sangkakala 3 dan 4. Ayat 10 sampai 12. Ada namanya bintang yang pahit namanya absinthus. Maka sepertiga sumber air itu jadi apa? Pahit. Bapak Ibu pernah nggak punya air di rumah? Bapak Ibu bisa nahan lapar, tapi bisa nahan haus nggak Bapak Ibu? Lebih enak nahan lapar daripada nahan haus kan? Oke. Sepertiga air akan jadi pahit. Oke, terus kemudian di sangkakala keempat itu matahari akan redup, semua penerang akan redup, tinggal 2/3-nya, sepertiganya akan redup Bapak Ibu. Bapak Ibu, lampu di rumah Bapak Ibu redup kira-kira bagaimana? Jadi kalau pagi hari redup nggak terang itu rasanya gimana ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu pernah mati lampu kan di rumah? Kenapa teriak Bapak Ibu mati lampu? Kenapa gelap itu menjadi enak gak sih Bapak Ibu? Kalau bahasa Jawa itu bunek. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Jadi rasanya, maaf. Jadi rasanya kalau dalam kegelapan itu segala sesuatunya itu nggak kelihatan, jadi sepertinya sempit dan saya nggak bisa lihat apa-apa, nggak bisa lihat. Jadi rasanya, jadi kalau Bapak Ibu gelap itu ternyata serem. Oke, jadi apa yang terjadi Bapak Ibu? Sepertiga rusak ya. Nah, sekarang saya mau bahas tentang yang di sangkakala ke-5 dan ke-6. Mari kita buka Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai 19 Bapak Ibu. Sangkakala ke-5. Wah, ini ada macam-macam begini ya. Lalu malaikat yang ke-5 meniup sangkakala dan aku melihat sebuah bintang jatuh dari langit ke atas bumi dan kepadanya diberikan anak kunci jurang maut. Maka dibukanya lubang jurang maut, naiklah asap dari lubang bagaikan tanur besar, matahari dan angkasa menjadi gelap. Asap berkeluaran belalang dari atas bumi kepala mereka. Kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusak rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Mereka diperkenan bukan untuk membunuh, melainkan hanya menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila menyengat manusia. Pada masa itu orang mencari maut tetapi mereka tidak menemukannya dan mereka ingin mati tetapi maut lari daripada mereka. Dan rupa belalang itu seperti kuda yang disiapkan peperangan dan macam-macam ya Bapak Ibu ya, nanti ke Bapak Ibu lihat itu. Di atas kepala ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, muka mereka seperti muka manusia, rambut mereka sama seperti rambut perempuan dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dada mereka seperti baju zirah dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari di medan peperangan, dan ekor seperti kalajengking yang ada sengatnya, dan di dalam ekor terdapat kuasa untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya, dan raja memerintah mereka adalah malaikat jurang maut, namanya adalah Abaddon, yang dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Bapak Ibu lihat yang ke-6. Lalu malaikat ke-6 meniup sangkakalanya dan aku mendengar suatu keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di depan Allah dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat di dekat sungai Efrat itu. Maka dilepaskan keempat malaikat yang disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga manusia. Dan jumlah tentara ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan itu kuda-kuda, orang menungganginya, mereka berbaju zirah, merah api, biru, kuning, belerang warnanya, kepala kuda-kuda seperti kepala singa dan mulut keluar api, ada asap belerang. Oleh ketiga malapetaka itu dibunuhnya sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api, asap, dan belerang yang keluar dari mulutnya. Oleh sebab kuasa kuda-kuda terhadap yang itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya, sebab sama seperti
ular, mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Bapak Ibu, ini yang sering dibilang begini, banyak hal-hal yang lambang-lambang begitu ya. Oke. Nah, jadi gambarnya kira-kira gimana sih Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu bayangkan ketika Bapak Ibu membayangkan ini? Kalau saya membayangkannya, ini alusista modern Bapak Ibu. Jadi, saya mencoba berpikir, membayangkan ketika Yohanes itu melihat tank begitu, atau helikopter gitu. Kira-kira apa yang akan dia tulis Bapak Ibu? Sulit untuk menjelaskannya dengan bahasa zaman itu. Kalau lihat tank itu mungkin seperti kuda, keluar asapnya gitu. Bapak Ibu lihat perang-perang sekarang kan begitu kan? Apalagi nanti perang-perang berikutnya udah nggak pakai awak, pakai drone-drone begitu. Udah kayak belalang aja begitu. Dan itu nanti akan terjadi. Menghabiskan berapa? Sepertiga manusia. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat Bapak Ibu. Setelah 6 sangkakala, maka ini adalah puncaknya, yaitu 7 cawan murka Allah. Kalau Bapak Ibu nanti baca di pasal yang ke-16 ini Bapak Ibu, Wahyu pasal 16 nanti bisa dibaca di rumah Bapak Ibu. Di situ dituliskan semuanya, 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 semuanya. Oke, jadi ada cawan yang pertama itu ada bisul jahat. Itu Wahyu pasal 6 ayat 2. Kemudian ada air yang mati total, habis semuanya. Itu pasal 2 itu cawan yang kedua dan 3, itu pasal 16 ayat 3 dan 4. Kemudian ada panas ekstrim dan gelap. Itu pasal 16 ayat 8 sampai 10. Terus kemudian ada persiapan perang Harmagedon, gempa bumi, dan es. Jadi cawan ke-7. Pertanyaannya adalah, kalau Bapak Ibu dan saya tahu semuanya ini, terus kenapa? Terus buat apa? Betul nggak Bapak Ibu? Semuanya nanti pasti akan hancur nih di cawan ini. Pertanyaannya, saya kan nggak ngalamin Pak. Terus kenapa? Buat apa? Nah, Bapak Ibu lihat ya skalanya ya, 1/4 hanya 25%, terus naik skalanya jadi 1/3, terus naik lagi jadi 100%. Hukumannya naik, dan semuanya hancur. Tapi tenang Bapak Ibu, bukan buat Bapak Ibu, bukan buat saya. Tapi bukan buat orang-orang yang tidak percaya. Kok Tuhan tega ya? Bukan tega Bapak Ibu, karena ini masa anugerah yang diberikan Tuhan buat kita semua dan semua orang. Tuhan sudah kasih waktu yang cukup lama untuk Bapak Ibu dan saya bertobat menikmati berkat Tuhan. Dan jangan lupa Bapak Ibu, anugerah itu terbatas waktunya. Jadi buat saya dan Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu dan saya lakukan? Yang pertama adalah, ini kesempatan buat Bapak Ibu bertobat. Jangan berkata begini, wah saya belum bisa Pak, ya saya nanti aja lah Pak. Gitu. Bapak Ibu ini masih ada waktu nih. Hari ini adalah hari terakhir. Kalau besok Tuhan datang, Bapak Ibu nggak punya waktu. Ya, masih ada dosa kesayangan yang Bapak Ibu pelihara? Ya mari kita sama-sama tinggalkan dosa itu. Ini waktunya bertobat. Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Oke. Yang kedua, Bapak Ibu dan saya diselamatkan kan? Betul nggak? Bapak Ibu tidak akan kena murka Allah. Itu sebabnya, kalau Bapak Ibu nggak mau kena murka Allah, Bapak Ibu harus hidup dengan sungguh-sungguh. Semalam di jam doa, Pak Dadi menyampaikan tentang investasi gitu ya. Ternyata Tuhan itu seorang investor Bapak Ibu. Setiap orang itu dikasih apa? Talenta. Ada yang 5, ada yang 2,
dan ada yang satu. Jadi sebenarnya bukan Bapak Ibu yang jadi investor. Jadi kalau ada orang berkata begini, mari kita menginvestasikan ke di rumah Tuhan gitu ya. Tidak, yang investasi Tuhan. Tuhan itu memberikan buat Bapak Ibu sebuah harta. Kemarin Pak Dedi menghitung gaji berapa tahun itu Pak? 16 tahun ya. Jadi Bapak Ibu dan saya diberi talenta itu kalau dihitung itu setara dengan 16 tahun gaji. Diberikan buat Bapak Ibu itu satu talenta itu 16. Karena itu 6.000 dinar. Itu sebuah kepercayaan besar dalam hidup Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya mari kita lihat Bapak Ibu. Bapak Ibu punya apa saja Bapak Ibu? Punya kepandaian, punya kekuatan. Betul ya Bapak Ibu ya? Punya waktu, punya segala macam yang Bapak Ibu Tuhan berikan dalam hidup Bapak Ibu. Kalau seandainya nanti Bapak Ibu ketemu dengan Tuhan dan Tuhan berkata, sudah jadi apa harta yang saya titipkan buat kamu? Apa jawaban Bapak Ibu? Atau begini, aduh maaf Tuhan, saya belum bisa apa-apa, saya nggak ngapa-ngapain. Ingat ketika nanti di Bema Bapak Ibu, pekerjaan Bapak Ibu dan saya akan diuji dengan api. Mata Tuhan itu seperti api yang menghanguskan. Bapak Ibu tidak bisa berkilah, Bapak Ibu nggak bisa ngeles, Bapak Ibu nggak bisa apa-apa. Semuanya akan kelihatan dan semuanya akan diuji dengan api. Itu yang mengerikan buat saya. Hari ini saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu dan berkata-kata. Tapi seperti yang saya sampaikan minggu lalu, khotbah ini sebetulnya buat saya. Yang paling berat adalah saya. Karena saya yang berkhotbah hari ini, yang berbicara hari ini. Tapi besok waktu saya ketemu Bapak Ibu di Bema nanti, apakah mahkota saya 5, atau hanya 1, atau bahkan nggak punya mahkota? Karena saya hanya bisa bicara di atas ini. Bapak Ibu, kepastian selamatan itu sudah diberikan, tetapi bagaimana Bapak Ibu menghidupinya? Apakah Bapak Ibu menjaganya dengan takut dan gentar? Wah, saya selamat Pak, sekali selamat tetap selamat. Saya tahu sekali selamat tetap selamat, tetapi Bapak Ibu menjaganya dengan takut dan gentar. Saya mau cerita Bapak Ibu. Gara-gara ada etle ini, sekarang kok ada lampu merah begitu. Saya diklakson-klakson dari belakang, saya nggak mau jalan. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya selalu lihat gitu loh, ada kamera gitu kan. Dulu sebelum ada kamera gitu, ada teman saya bilang, Pak, nebeng ya Pak sampai di halte busway. Oke, gitu kan. Ternyata di depan halte busway sekarang ada kameranya. Terus saya bilang, maaf, saya udah nggak bisa lagi. Karena saya kena etle nanti. Teman saya juga bilang, oke, nggak apa-apa. Bapak Ibu pernah nggak melakukan dosa? Pernah ya? Ada etlenya surga nggak Bapak Ibu? Ada nggak kira-kira Bapak Ibu? Kira-kira CCTV-nya Tuhan itu 24 jam nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu lihat-lihat nggak? Ada Tuhan nggak ya? Ada Tuhan? Oh nggak ada Tuhan. Gitu. Atau, bodo amat lah ada Tuhan nggak ada Tuhan, ajar aja. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ada Tuhan nggak ya? Atau bodo amat lah nggak ada Tuhan, hajar aja. Yang mana Bapak Ibu? Nggak usah dijawab, nggak usah angkat tangan. Pikirkan baik-baik dalam hati Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau berdosa, lihat ke atas dulu ya. Ada kamera Tuhan nggak ya? Kalau ada kamera Tuhan, ada sanksi yang akan diberikan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sampai ketinggalan, saya nggak tanggung jawab Bapak Ibu. Kita punya tanggung jawab pribadi masing-masing untuk mempersembahkannya di hadapan Tuhan hari ini. Yang terakhir, Tuhan bisa datang kapan saja. Itu sebabnya hari ini, saya concern dengan firman Tuhan ini. Saya mau bicara Bapak Ibu. Besok saya akan tunjukkan apa buktinya kalau Tuhan sudah mau datang. Minggu depan saya akan buktikan. Saya akan cari datanya bahwa Tuhan sudah mau datang Bapak Ibu. Saya nggak main-main Bapak Ibu. Saya akan buktikan bagaimana dunia ini sedang membuat support system buat antikris bertahta. Dan Bapak Ibu dan saya tidak berasa.
Bapak Ibu merasa nyaman saja, tenang, aman. Hati-hati Bapak Ibu, dari mimbar ini saya teriak. Tuhan sudah mau datang. Siap tidak siap Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak bisa bilang ini, Tuhan tolong sabar, jangan datang dulu. Nggak bisa Bapak Ibu, datang ya datang aja, Bapak Ibu selesai. Jadi, kalau hari ini Bapak Ibu duduk di sini, mungkin besok pagi kita semua sudah tidak ada di sini. Atau nanti kita tidak ada di sini. Kita tidak tahu Tuhan akan datang kapan. Atau sampai saya berumur 70 tahun, 60 tahun, belum datang juga. Saya juga tidak tahu. Tetapi tugas saya adalah memperingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Untuk kita semua apa? Berjaga-jaga. Mari kita saling mengingatkan. Kalau tadi saya tidak lagi memboncengkan teman saya karena dia nggak pakai helm, melakukan sebuah pelanggaran karena ada lampu, ada kamera etle. Bapak Ibu mari kita saling mengingatkan. Ada CCTV surga loh. Jangan berdosa lagi ya. Yuk kita sama-sama jangan berdosa lagi. Itu sebabnya Bapak Ibu punya komunitas di tempat ini. Mari kita saling mengingatkan supaya kita sama-sama di mana? Di mana Bapak Ibu? Mau ke surga kan Bapak Ibu? Mari kita saling jaga kanan kiri kita. Jangan biarkan teman kita bilang begini, waduh nggak bisa, berat. Jadi orang baik itu berat. Ingatin begini, lebih berat masuk neraka daripada jadi orang baik. Betul nggak Bapak Ibu? Berat mana masuk neraka atau jadi orang baik? Halo? Wah Pak, neraka saya belum pernah ngalamin Pak, tapi kalau hidup baik itu susah banget Pak. Jadi Bapak Ibu, ingat Bapak Ibu, lebih susah, lebih berat masuk neraka daripada Bapak Ibu harus hidup baik hari ini. Kalau Bapak Ibu hari ini harus mencucurkan air mata karena Bapak Ibu sedang melakukan sebuah kebaikan, lakukanlah itu. Karena surga menanti Bapak Ibu. Kalau hari ini Bapak Ibu dihina, kalau hari ini Bapak Ibu dipecat, kalau Bapak Ibu hari ini dijauhi orang, karena Bapak Ibu melakukan kebaikan, lakukanlah itu. Karena surga itu lebih berharga daripada hidup tidak baik. Sebagai penutup Bapak Ibu, Tuhan bilang begini, jika matamu menyesatkan kamu, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Cukilah matamu. Wah, ngeri banget ya Bapak Ibu. Jika tangan dan kakimu membuat menyesatkan kamu, apa? Potonglah. Hari ini apa yang menyesatkan Bapak Ibu? Mata? Cungkilah. Hari ini apa yang menyesatkan Bapak Ibu? Tangan? Potonglah. Artinya apa Bapak Ibu? Matikan semua yang bisa membawa Bapak Ibu ke dalam jatuh pencobaan, jatuh dalam dosa. Matikanlah semuanya itu dengan segala kekuatan Bapak Ibu, segala kemampuan Bapak Ibu, dan jangan sampai Bapak Ibu masuk ke dalam murka Allah. Jangan sampai Bapak Ibu, wah nggak apa-apa Pak, saya mau ngerasain Pak, sangka kalah kayak apa Pak. Ya udahlah Pak, berarti kita memang beda jurusan. Hari ini keputusan ada di tangan Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu nanti menyesal. Bapak Ibu ingat, tanggal 21 Juni 2026, Bapak Ibu pernah dengar bahwa ada murka Allah. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ketemu kita di surga, atau Bapak Ibu ketinggalan, jangan Bapak Ibu berkata, kenapa saya nggak dengerin ya. Jangan pernah menyesal di belakang. Menyesallah sekarang, dan berlakulah baik berapapun harganya. Inilah masa anugerah. Masa anugerah itu limited. Tidak sepanjang hidup Bapak Ibu. Masa anugerah ada batas.